Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya rekan Kicomania, dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Di sini akan sharing ya teman-teman, akan sharing terkait dengan harga trotolan Murai Batu yang menurun tajam ya. Jadi bukan hanya menurun tapi menurunnya tajam. Nah, di sini tentunya ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap harga trotolan Murai Batu ya teman-teman. Harga Murai Batu itu kenapa bisa anjlok banget. Nah, di sini perlunya kita sebagai peternak untuk mengantisipasi dan menanggulangi harga Murai Batu trotol yang kian menurun tajam. Beberapa menit ke depan kita akan melihat trotolan saya teman-teman, ini hasil tangkaran saya, dan nanti kita sambil rasan-rasan ataupun bicara terkait tentang harga trotolan yang menurun, sebabnya apa saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Di antaranya yang pertama adalah banyaknya peternak Murai Batu. Jadi beberapa tahun yang lalu, 7 atau 8 tahun yang lalu, harga Murai Batu itu 2.500 sampai 3.000. Karena saat itu penangkar Murai Batu itu masih jarang sekali ya teman-teman. Masih jarang, kemudian kalau ada juga belum menguasai keilmuan tentang cara beternak Murai Batu. Dan sekarang yang terjadi di tahun 2022 bahwa peternak Murai Batu itu sudah menjamur ya. Jadi istilahnya itu menjamur, bukan banyak lagi tapi menjamur. Nah, karena saking banyaknya peternak Murai Batu, kemudian ilmunya dalam dunia peternak Murai Batu itu semakin berkembang, semakin canggih ya teman-teman. Jadi banyak yang breedingnya jadi sukses teman-teman. Nah, karena ilmu-ilmu cara peternak Murai Batu itu sudah di-share di channel-channel YouTube ya teman-teman, maka tidak asing lagi bagi teman-teman peternak Murai Batu banyak yang sukses. Nah, karena banyaknya peternak Murai Batu yang menghasilkan trotolan itu adalah salah satu faktornya. Trotolan itu semakin meludak teman-teman. Semakin banyak trotolan yang terjadi, kemudian dijual, kemudian pembelinya semakin berkurang atau tawarannya semakin rendah, daya belinya rendah. Nah, disitulah hukum ekonomi berlaku. Ketika barang mengalami surplus produksi, maka harganya pun akan menurun. Nah, itu namun ini adalah penjelasan umum ya teman-teman. Murai Batu yang indukannya standar. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah indukan yang standar. Kemudian terkait dengan indukan yang berkualitas, indukan yang materinya lapang, itu cenderung stabil teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin memiliki Murai trotolan yang berkualitas, yang harganya di atas rata-rata, untuk saat ini teman-teman harus berani mengeluarkan cuan, mengeluarkan modal yang sedikit banyak, yaitu materi lapang teman-teman ya. Materi lapang nanti insya Allah kedepannya bisa bertahan secara stabil. Namun kalau indukan-indukan Murai Batu yang biasa, kemudian beranak, kemudian dijual trotol, ya jadilah indukan-indukan yang biasa saja itu. Atau anakan trotolannya itu kadang ada yang juara, itu hanya sekian persen dari hasil tangkarannya. Itu faktor pertama teman-teman. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua dari menurunnya harga Murai Batu itu adalah kualitas yang dikeluarkan oleh peternak itu sendiri. Seperti pada poin pertama itu bahwa Murai Batu itu yang bagus, Murai Batu yang bagus itu menurut pengalaman kami itu dilahirkan atau dibuat dari indukan yang bagus. Jadi kalau sepengetahuan kami bahwa indukan yang bagus itu akan menurunkan anakan yang bagus juga. Nah, di situ ketika seseorang itu sudah membeli anakan Murai Batu, kemudian dipelihara, kemudian dicoba di lapangan, ini akan menjadi kebanggaan tersendiri, maka si konsumen ini akan mencari pemilik ring dari
peternak murai batu tersebut. Nah, di sini maka harga akan bermain teman-teman. Namun ketika indukannya kurang bagus, kemudian anakannya biasanya nggak bagus. Kalau bagus itu berarti faktor kebetulan. Ini yang menjadikan murai batu itu menurun. Besoknya lagi nggak belilah ke peternak sana karena hasil tangkarannya kurang bagus. Nah, disitulah teman-teman murai batu trotol akan mengalami anjlok harga atau terjun bebas harganya. Dari tahun per tahun semakin menurun. Namun bagi indukan yang berkualitas, indukan yang bagus, anakannya di lapangan bagus, itu harganya masih stabil. Jadi untuk saat ini masih banyak trotolan dari indukan-indukan terah jawara yang menjual trotolannya itu di atas 3.000. Padahal untuk harga umum sekarang bahwa murai batu trotol yang umur 2 bulan atau 2 bulan kurang sedikit ya teman-teman, mandiri ataupun kering, itu ditarik oleh pedagang itu 1.100. Nah, berbeda jauh dengan indukan yang prestasi harganya 3.000, 3.500. Itu faktor yang kedua dari indukan ya teman-teman. Faktor yang ketiga dari murai impor mudah hutan. Nah, murai impor mudah hutan ini cenderung sering banget datang ya teman-teman. Ini adalah menjadi saingan dengan murai batu trotolan. Jadi mudah hutan itu sekali datang kadang 200, 300. Ini peminatnya berkurang, yang tadinya semula membeli trotolan ke penangkar akhirnya membelinya mudah hutan karena sudah tua, sudah langsung bisa ditangkar dan hasilnya itu cenderung langsung jadi. Kalau mudah hutan lebih mudah ya teman-teman. Nah, disitulah maka murai batu mudah hutan itu bersaing harga dengan harga trotolan dari para penangkar. Nah, ini teman-teman tangkaran saya ini. Tetap biarkan sampai dewasa karena ini sedang uji coba murai batu seri F. Ya, mungkin 3 faktor itu ya teman-teman yang sangat berpengaruh bagi harga trotolan murai batu. Yang pertama itu dari banyaknya peternak, yang kedua dari materi indukan, dan yang ketiga dari mudah hutan impor teman-teman. Ya mungkin teman-teman di sini yang jauh lebih senior ya, karena saya tarafnya belajar, masih banyak kekurangannya dan apabila banyak kesalahan kami mohon maaf ya teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.